Halo guys, kebetulan aku kan lagi di Jakarta nih. Terus aku ketemuan sama temen aku dan dia adalah dokter estetik di Jakarta. Jakarta mana kamu? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Namanya Prestis. Hai. Nah, mumpung dia lagi di sini, aku mau ngobrol-ngobrol nih, mau nanyain tentang seputar perawatan, terus skincare dan lain-lain. Karena sekarang kan kayak perawatan kayak gitu, skincare tuh banyak banget ya, bener nggak Pres? Nah, kan aku tuh mau nanya, skincare atau treatment yang wajib banget, basic banget yang kita tuh harus nggak boleh terlewat gitu. Itu Treatment apa? apa skincare nih? Skincare dulu deh. Skincare. Kalau skincare menurut aku balik lagi ya basic skincare. Yang penting tuh kulit itu bersih, lembab, dan terhindar dari paparan sinar UV. Nah, dari tiga ini aja kita bisa tahu tuh yang kalian pasti butuhin apa aja. Kalau bersih udah pasti facial wash. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau males pakai essence, pakai serum, pakai toner, cukup moisturizer. Yang penting kulit itu lembab. Kalau kulit lembab, skin barrier itu juga akan jauh lebih sehat. Yang ketiga adalah paparan sinar UV. Jadi paling bagus harus wajib pakai sunscreen, dan karena kita di daerah tropis minimal SPF-nya 50. Gitu dulu kalau untuk skincare. Minimal harus 50. Kan yang 25, yang 45 kayak gitu. Mungkin kalau buat indoor oke ya, tapi kalau aktivitasnya tetap ada pergi outdoor, even hanya pergi ke supermarket, ke Indomaret gitu ya, naik motor, mendingan pakai SPF-nya 50. Jadi walaupun keluar bentar nih, aku mau ke beli kopi keluar gitu, aku harus pakai dulu. Iya, karena ya gimana ya, menurut aku salah satu investasi di kulit yang paling murah dan mudah adalah pakai sunscreen. Sepenting itu ya. Iya. Tuh guys, jadi kalau yang paling penting, yang paling basic, pertama apa? Facial wash, moisturizer, sama sunscreen. Ya. Tuh. Nah, kalau misalnya nih untuk treatment, kan banyak banget tuh treatment. Aku ngeliat kalau di FYP tuh kayak banyak banget. Nah, kira-kira nih kalau misalnya yang jarang treatment ke dokter, terus tiba-tiba pengen datang, apa kira-kira rekomendasi yang bagus gitu yang untuk pertama kali jarang treatment? Oke. Pertanyaan bagus ya. Sebenarnya treatment itu penting ya. Misalnya contohnya kalau misalnya wajahnya itu acne prone, biasa kalau acne prone itu cenderung gampang jerawatan. Nah, sebelum jadi jerawat biasanya udah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya whitehead, blackhead, nah yang kayak gitu-gitu. Kadang itu kalau misalnya kulitnya memang proses jarang eksfoliasi ya kita bilang, jadi banyak penumpukan sel kulit mati, jadi si komedonya susah keluarnya. Nah, itu paling bagus minimal itu di facial menurutku. Facial Ya, jadi facial kalau emang dia punya whitehead sama blackhead ya, selain daripada eksfoliasi di rumah, mungkin bisa di klinik itu pakai treatment facial. Bisa kombinasi juga dengan yang sekarang-sekarang baru-baru ya hydrofacial gitu. Hydrofacial tuh kayak gimana? Jadi kalau hydrofacial itu biasanya nggak cuman di facial. Kalau facial tuh kan manual ya, dipencet-pencet aja. Nah kalau di hydrofacial biasanya tuh ada mesin. Jadi dia bisa untuk ngangkat di vakum sel kulit matinya. Tapi ketika di vakum, dia juga ngasih serum gitu. Jadi at the same time dia nyedot, tapi dia ngedorong si serumnya masuk ke dalam kulit. Jadi hasilnya juga kulitnya biasanya jadi lebih hydrates, lebih lembab gitu, jadi lebih bersih juga sebetulnya. Jadi menurutku paling enggak facial. Kalau tergantung ya masalahnya apa. Jadi kalau misalnya tadi kalau jerawat biasanya acne prone, banyak komedonya ya di facial gitu. Tapi kalau misalnya hanya sekedar mau tone up wajah gitu ya, laser-laser kayak I2PL gitu, itu bagus juga. Tapi ada yang bilang ada beberapa orang yang nggak suka facial karena katanya bakal ada bekas gitu, itu benar nggak sih? Bisa jadi betul ya, karena memang facial juga itu harus hati-hati. Maksudnya apa? Jadi cari memang klinik atau beautician yang memang sudah berpengalaman. Jadi dia bisa bedain mana whitehead, mana yang dia ini memang sudah akan jadi jerawat. Kalau memang udah bakal jadi jerawat atau sudah jerawat itu memang nggak boleh. Karena biasanya kalau kita paksa hasilnya ya dia jadi scar ya, jadi bopeng. Oh, Gitu. itu yang bikin bopeng itu. Jadi Jadi bukan komedo yang diambil. bukan. Jadi kalau memang hanya komedo yang diambil, biasanya sih nggak sampai menyebabkan jadinya scar ya. Proses penyembuhan luka yang kurang baik kan jadinya scar gitu. Kalau misalnya treatment nih sama skincare, itu lebih efektif mana?
Sebenarnya balik lagi ya, treatmentnya apa, sama skincare-nya apa dulu. Sebenarnya jelas kalau ngefek, lebih ngefek treatment ya. Tapi kalau misalnya ditanya treatmentnya treatment apa, kasusnya apa dulu gitu. Kalau kayak misalnya nih buat volume loss gitu ya, jadi di wajahnya mulai kosong gitu. Skincare udah jelas nggak bisa dibandingin. Itu tuh kayak ini ya di mata gitu Ya, sama di airnya daerah sini ya. cekung gitu ya, pelipisnya jadi cekung atau pipinya cekung gini juga. Biasanya karena proses penuaan sama turun berat badan yang drastis. Nah, itu mau pakai skincare apapun nggak akan bisa balikin si volume loss-nya. Ya, biasanya kita treatmentnya dengan namanya filler atau berbasis kolagen stimulator gitu untuk ngisi si volume yang tadi udah hilang digantiin dengan si filler tadi gitu. Jadi kalau ngefek jelas ngefekkan langsung si treatment daripada si skincare gitu. Tapi kalau misalnya hanya untuk fine lines, memang bisa di-achieve pakai misalnya skincare-nya yang mengandung retinol kayak gitu. Ya, tapi tetap butuh waktu. Sama halnya dengan kalau kita pakai treatment di klinik. Kalau misalnya kita pakai retinol, let's say biasanya 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk dia memudarkan si garis-garis halus. Cukup lama ya. Tapi kalau misalnya treatment di klinik, biasanya tuh di 1-2 bulan. Gitu. Hasilnya udah mulai kelihatan improve perubahannya. Gitu. Jauh juga ya. Lumayan. Tapi lumayan. kalau dari segi harga sebenarnya sama nggak sih? Kalau harga jelas ya beda juga gitu. Untuk skincare dengan treatment, menurut aku skincare tapi sekarang banyak yang mahal. Mahal juga banget ya. sih. Yang satu set Iya. kayak misalnya boleh sebut Jutaan. merek tuh. Kalau buat sebut merek Ya aja. contohnya Lamer kayak gitu ya, Clé de Peau gitu ya. Itu kan satu setnya mereka mungkin di atas 10 ya. Gitu. Sedangkan kalau untuk treatment sebenarnya menurut aku lebih baik treatment karena hasilnya satu lebih cepat, udah terbukti juga secara scientific gitu ya, secara penelitian. Kalau dibandingin dengan harga 10 juta di klinik dengan 10 juta kamu beli skincare, hasilnya ya kelihatan yang 10 juta di klinik langsung gitu. Sedangkan kalau misalnya yang skincare lama ya, itu juga kalau kamu bisa konsisten mungkin pakainya kan. Kalau nggak mageran gitu ya, kalau mager ya udah masalah mungkin. Masalahnya kan treatment itu kan mahal ya, mahal banget. Dan Hmm. itu pun kayaknya nggak bisa sekali kan, pasti minimal berapa kali bisa kelihatan hasilnya. Tergantung apa yang mau di-achieve dulu. Oh, masih Iya, tergantung kasusnya. case-nya, betul. Tergantung dari usia yang treatment juga gitu. Oh, kalau misalnya mau ngilangin bekas jerawat, kan laser ya? Bekas jerawatnya yang apa dulu nih? Oh, beda lagi ya? Beda, kan bekas jerawat ada yang merah-merah, bener nggak? Oh iya, Ada yang hitam-hitam, banyak banget ada yang perawatan. bopeng, ya kan? Bopeng juga beda lagi. Bopengnya ada yang bentuknya dalam banget, ada yang bentuknya rolling scar atau box scar. Nah, itu beda-beda treatmentnya. Ya Allah, Ya. banget sih treatmentnya, aku jadi bingung. Dan itu kan pasti mahal-mahal ya. Ya. Kasihan buat yang kaum mendang-mending Iya. kayak aku. Oke. Misalnya teman-teman yang nonton kan biasanya kayak aku mau perawatan nih tapi budget aku low banget. Oke. Kira-kira ada nggak sih perawatan yang low budget buat aku yang mendang-mending ini? Oke. Sebenarnya buat yang minimal banget ya, kalau misalnya mau treatment, tergantung dari case-nya apa. Contohnya tadi disebut nih, buat acne scar ya. Buat acne scar itu biasanya kita kalau mau kelihatan hasilnya pakai kombinasi treatment. Jadi nggak bisa cuman satu treatment aja kayak tadi disebutnya laser aja, nggak bisa. Biasanya kita butuh laser, butuh skin booster, butuh subsisi, butuh peeling dan lain-lain. Jadi kita kombinasikan semua itu di klinik ya. Tapi kalau misalnya low budget dok, nggak punya budget terlalu tinggi tapi mau ada hasilnya. Sebenarnya satu yang dibutuhkan untuk kaum low budget ini bukan cuman budget yang rendah tapi kesabaran ya. Karena biasanya tetap ada hasilnya tapi progresnya slow ya. Jadi sedikit demi sedikit gitu. Ya ada harga, ada kualitas, memang itu nggak bohong ya. Nah, treatment yang bisa dilakukan kalau misalnya tadi kayak buat acne scar, kalau tipenya itu yang box scar atau rolling scar, jadi dia scarnya yang dalam ya. Nah, itu bisa kita lakukan subsisi, itu tergolong murah.
biasanya. Itu yang pertama. Kedua, bisa dilakukan dengan PRP. Jadi yang diambil darahnya sendiri, plasmanya dipisahkan dari sel darahnya, nanti si plasmanya itu yang kita pakai. Tapi kualitas si plasma ini memang tergantung dari kondisi orang yang diambil darahnya. Jadi udah ada penelitiannya juga. Kalau plasmanya itu makin bagus kalau lifestyle-nya juga bagus. Jadi kalau kamu yakin lifestyle kamu bagus, nggak ngerokok, nggak alkohol gitu ya, Makanannya makanannya juga sehat, biasanya plasma yang dihasilkan juga akan baik. Nah, jadi plasmanya itu banyak sekali faktor-faktor untuk regenerasi sel kulit baru di wajah kamu gitu ya. Nah, itu akan kelihatan hasilnya. Tapi kalau misalnya lifestyle-nya kurang bagus, biasanya itu ya itu tadi yang aku cerita. Dia mungkin akan ada sedikit improvement tapi slow sekali gitu. Jadi balik lagi ya. Memang kalau ke budget itu tantangannya. Si pasiennya sendiri harus sabar gitu. Kira-kira tahu nggak sih kisaran berapa low budget? Kalau PRP itu under 1 juta biasanya. 1 juta. Ya, biasanya ya under 1 juta. Itu PRP, peeling bisa under 1 juta, facial itu juga under 1 juta. Ya, jadi masih menurut aku masih terjangkau ya untuk harga treatment segitu. Paling seenggaknya ini kali ya, facial aja kali ya, rutin. Benar. Kalau misalnya memang kayak tadi aku cerita acne prone, gampang jerawatan, beruntusan, whitehead, blackhead, bisa facial aja paling nggak. Gitu. Nah kan kalau tadi low budget nih, nah sekarang aku mau nanya perawatan yang terbaik lah menurut kamu Perawatan terbaik saat ini. Menurut aku perawatan yang terbaik tuh nggak bisa cuman satu aja kita bilang oh dia paling bagus, satu alat bisa untuk semuanya. Kalau kayak gitu ceritanya ya mungkin orang nggak akan menemukan sesuatu yang baru lagi karena udah nemuin satu buat semuanya ya gitu. Jadi balik lagi ke case-nya apa ya. Tapi kalau sementara kalau untuk volume loss memang paling bagus pakai filler. Ya, itu langsung kelihatan memang. Kalau kolagen stimulator kan dia memang butuh waktu, ya tergantung dari juga si pasien ini sendiri usianya berapa. Biasanya makin muda kolagen yang dihasilkan makin banyak, gitu, dan makin cepat. Beda sama kalau usianya kita udah tua, gitu di atas 45 gitu. Taruhlah umur 50 tahun kita isi sama wanita yang usianya baru 35 tahun, sama-sama mungkin udah ada volume loss nih. Aku jadi ingat mama aku soalnya. Kenapa? Dia pengen di perawatan juga. Mama aku perawatan sama dia guys. Nah kalau misalnya volume loss-nya udah banyak, ya kita isi pakai kolagen stimulator ya akan lebih kelihatan yang di usia 35 daripada yang di 50 tahun. Mungkin yang 50 tahun ini kelihatan tapi dia butuh retouch. Seperti itu. Oke ya. Terus aku ini kan kok bisa kamu lihat kan ini hitam di sini ya. Kira-kira bagusnya apa ya? Dark circle ya. Dark circle. Aku sering begadang gara-gara kalian, enggak deh. Dark circle itu memang complicated ya, susah gitu. Jadi treatmentnya biasanya kalau itu kan ke skin quality-nya yang kita tingkatin ya, yang kita treat. Biasanya kalau untuk skin quality kita mainnya di skin booster gitu. Itu yang pertama. Kedua bisa di laser juga. Laser pakai Pico biasanya. Jadi kalau sesuatu yang untuk brightening, mencerahkan, flek atau pigmentasi biasanya pakai laser Pico, hasilnya cukup baik gitu. Tapi memang nggak bisa sekali ya, butuh pengulangan gitu. Namanya juga treatment, butuh ada waktu juga. Ya walaupun dia memang lebih cepat daripada kita pakai skincare gitu. Nah kalau kamu kan di klinik kecantikan di Jakarta Utara ya. Nah kebanyakan yang datang pasien itu masalahnya apa sih sekarang rata-rata? Jadi biasanya tergantung dari usia pasiennya yang datang dulu. Jadi kalau remaja biasanya jelas ya karena puberty, hormon imbalance-nya tinggi. Jadi biasanya masalahnya jerawat, gitu, oily skin, ya, atau lainnya tuh misalnya karena sering panas-panasan juga, biasanya kulitnya nggak rata. Itu kalau yang dewasa muda atau yang remaja. Tapi kalau yang dewasa muda biasanya 25 ke atas sampai 30 tahunan, itu kan biasanya kalau yang udah
menjalani perawatan ya, mereka biasanya kayak skincarean di rumah atau apa, skin quality-nya biasanya nggak terlalu banyak masalah. Jadi mereka biasanya nyari lebih ke contouring, kayak misalnya mau dagunya lebih V-shape, hidungnya lebih mancung, bibirnya lebih plump, yang kayak gitu. Jadi ke contouring biasanya minatnya. Sedangkan kalau misalnya yang 35 ke atas, nah ini yang paling banyak PR-nya sebenarnya. Kalau misalnya dia tidak pernah melakukan perawatan di usia sebelumnya, biasanya tuh pigmentasi kayak melasma itu datangnya seperti itu, kemudian kerutan, fine lines, atau biasanya volume loss gitu. Kalau volume loss kan kelihatan ya langsung cekung karena penurunan berat badan juga, karena proses aging juga gitu. Tuh guys, kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada, kalian tulis di kolom komentar, nanti aku bikin part 2 kalau rame. Soalnya kayaknya nggak akan cukup ya videonya, dan bakal kelamaan juga, nanti bakal banyak di skip kalau terlalu lama. Jadi paling itu aja sih ya. Makasih ya Pres ya udah Thank you ya, datang. Nov, ya. Kalian suka nggak penjelasannya? Enak banget kan kalau dia ngejelasin tuh kayak adem gitu. Thank you ya. Pokoknya nanti aku bikin lagi video sama dia kalau misalnya banyak pertanyaan dari kalian. Kalian kalau mau nanya ada passwordnya ya, tanya Dokter Prestis. Ya, aku siap menjawab ya. Jadi kalau ya ada yang mau tanya bisa di komen aja langsung, atau mungkin DM bisa nggak? Nggak mau, jangan DM aku, enak aja. Emang aku admin ini klinik kecantikan. ya. Sorry. Iya, komen aja ya guys. Komen aja di YouTube-nya ya. Terus Terus kalau misalnya kalian mau DM, nah baru DM apa IG-nya dong? Prestis Kristi boleh di DM ya. Iya. Seputar kecantikan atau beauty tips aku pasti sharing. Tuh, TikTok-nya sekalian. TikToknya sama Prestis Kristi juga. Nomor HP? Jangan. Enggak, jangan. Udah ya Iya. aja. Oke. Thank you guys sudah Thank you. nonton. Bye bye. Bye-bye.